diet hemodialisis atau hemodialisa ini adalah diet yang diberikan untuk pasien yang menderita sakit ginjal kronik yang mendapat terapi pengganti hemodialisis atau hemodialisa. Sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu metode hemodialisa atau hemodialisis ini adalah metode yang dilaksanakan atau dilakukan dalam rangka membuang cairan tubuh hemoglobin dan sel-sel yang terdapat dalam tubuh melalui sistem filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan alat penyaringan seperti yang Bapak Ibu gunakan untuk mengganti fungsi ginjal. Jadi sebenarnya kalau normalnya kan ginjal yang melakukan proses penyaringan atau filtrasi kandungan dalam tubuh maupun cairan dalam tubuh. Sekarang dilakukan oleh alat yang bernama hemodialisis. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk diet hemodialisis ini kita mempunyai syarat-syarat yang harus diterapkan untuk sehat-sehatnya. Yang pertama, konsumsilah makanan secara teratur. Maksudnya sini teraturnya baik itu waktunya, jumlahnya maupun jenisnya. Misalnya teratur dalam waktunya. Apabila Bapak Ibu makan paginya jam 7, itu harus continue, harus berkelanjutan. Besoknya juga jam 7, besoknya satu lagi juga jam 7. Juga untuk makan siang dan makan malam, waktunya itu harus sama. Tidak boleh misalkan makan pagi dirasa sama makan siang. Itu nanti akan terjadi kendala-kendala dalam sistem metabolisme itu. Jadi harus tepat waktu ya Bu ya makannya. Kemudian jenisnya, juga porsinya juga harus sesuai yang dianjurkan. Selanjutnya konsumsilah makanan sumber kalori, protein, vitamin, mineral dan lemak yang dibutuhkan tubuh sesuai dengan angka kecukupan. Sumber kalori yang bisa Bapak Ibu konsumsi misalkan nasi, mie, makaroni, kemudian bahan makanan berasal dari peternakan. Dan untuk proteinnya di sini proteinnya berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Protein di sini ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya ikan, daging ayam, baik itu ayam kampung maupun ayam unggas. Kemudian ada telur. Untuk penggunaan telur ini yaitu batasi konsumsi kalium jika pasien kadar kalium darahnya atau hiperkaliumnya itu tinggi. Ini dibuktikan nanti setelah cek labor darah. Selanjutnya batasi penggunaan garam dan juga monosodium glutamate, misalnya batasi penggunaan garam dapur, hindari pemakaian penyedap seperti pabriknya Ajinomoto, Royco dan sebagainya. Pokoknya itu harus dihindari ya Bapak Ibu ya, karena ini akan berdampak nantinya. Biasanya pasien HD ini tekanan darahnya itu biasanya turun. Jadi penggunaan garam harus dibatasi supaya tidak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Untuk selanjutnya konsumsilah kalsium. Kalsium ini bisa didapat dari susu, kemudian ikan, yogurt juga bisa. Setelah itu ada beberapa tips yang dapat